biasa disebut dengan GUI, Graphical User Interface, di mana pengguna menggunakan elemen visual seperti icon, menu, tombol, jendela. Kemudian contohnya itu sistem operasi seperti Windows ataupun macOS. Yang kedua, antarmuka berbasis teks. Pengguna berinteraksi mengetikkan perintah berbagai teks terminal di Linux, ya contohnya terminal di Linux ataupun command prompt di Windows. Kemudian yang ketiga, antarmuka berbasis suara. Menggunakan perintah suara untuk berinteraksi dengan sistem. Contoh asisten virtual seperti Siri, Google Assistant atau Alexa. Kemudian yang keempat, antarmuka sentuh atau touch interface. Penggunaan berinteraksi dengan sistem menggunakan gerakan sentuh. Contoh perangkat layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Kemudian tujuan antarmuka pengguna yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna, kemudian mengurangi kesalahan pengguna, meningkatkan kepuasan pengguna, dan juga memudahkan proses pembelajaran untuk pengguna baru. Kemudian komponen utama IMK. Pengguna manusia untuk menggunakan sistem menyelesaikan tugas. Pengguna bisa beragam dengan tingkat keahlian dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian tugas, aktivitas, atau tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna dengan menggunakan sistem. Kemudian untuk komponen lingkungan, kondisi fisik dan sosial di mana sistem digunakan, lingkungan dapat mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada antarmuka interface, perangkat atau media yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Contoh antarmuka meliputi layar sentuh, keyboard, mouse, dan suara. Kemudian di sini ada standar IMK internasional. ISO 9241 adalah standar internasional yang mengatur ergonomi dalam interaksi manusia dengan komputer. Standar ini membahas berbagai aspek interaksi, mulai dari desain visual, kontrol input, hingga evaluasi kenyamanan pengguna. Elemen kunci dalam ISO 9241 adalah efektivitas, kepuasan pengguna, dan efisiensi. ISO 9241 Usability. Bagian penting dari ISO 9241 adalah usability atau kebergunaan yang mencangkup efektivitas, seberapa baik sistem membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan benar, efisiensi, seberapa cepat dan mudah pengguna dapat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, kepuasan, pengalaman yang menyenangkan selama menggunakan sistem. Kemudian prinsip dasar desain antarmuka pengguna atau UI, konsistensi, umpan balik pengguna. Yang ketiga, pencegahan kesalahan. Kemudian ada kriteria usability, di mana kriteria yang pertama adalah learnability, kemudahan untuk dipelajari. Artinya seberapa mudah sistem tersebut untuk dipelajari. Kemudian efisiensi, setelah pengguna mempelajari sistem, mereka harus bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Kemudian memorable, kemudahan pengguna untuk mengingat cara menggunakan si sistem tersebut. Kemudian error, sistem harus meminimalkan tingkat kesalahan pengguna dan memberikan cara untuk mengatasi kesalahannya dengan mudah. Yang kemudian kepuasan, satisfaction, sistem harus membuat pengguna merasa puas setelah berinteraksi dengannya. Kemudian proses desain berpusat pada penggunaan atau user centered design. Proses UCD ini memastikan bahwa sistem interaktif dirancang berdasarkan kebutuhan, tujuan, preferensi pengguna. Kemudian tahapan dalam UCD yaitu penelitian pengguna, prototyping, umpan balik, dan iterasi. Kemudian ada evaluasi heuristik, adalah metode evaluasi usability berdasarkan serangkaian aturan desain. 10 heuristik Jacob-Nielsen, visibilitas sistem, kecocokan antara sistem dan dunia nyata, kontrol penggunaan dan kebebasan, konsistensi dan standar. Kemudian yang kelima, pencegahan kesalahan dan yang lainnya.
Kemudian peran ergonomi dalam UMK, yaitu perannya adalah untuk menjalankan perangkat keras, yaitu untuk ergonomi fisiknya, kemudian untuk ergonomi kognitifnya, mendesain perangkat lunak yang sesuai dengan cara berpikir manusia. Kemudian tantangan dalam desain UI adalah desain adaptif versus desain responsif. Untuk desain adaptif antarmuka disesuaikan secara manual untuk berbagai perangkat. Kemudian desain responsif antarmuka secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat yang berbeda. Evaluasi usability. Ada beberapa metode evaluasi yang untuk mengetahui sejauh mana sistem memenuhi kriteria usability. Pengujian yang pertama itu pengujian usability, kemudian survei pengguna, dan analisis heuristik. Kemudian teknologi masa depan dalam IMK. Yang pertama itu antarmuka berbasis suara atau voice UI. Teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui suara. Kemudian yang berikutnya itu berdasarkan dengan gerak, yaitu pengguna berinteraksi dengan sistem melalui gerak tubuh. Kemudian kesimpulan, interaksi manusia adalah bidang ilmu yang berfokus pada pemahaman, perancangan, pengembangan, dan evaluasi interaksi antara manusia dan sistem komputer. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang intuitif, efisien, dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan teknologi secara efektif. IMK mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, psikologi, desain, dan ergonomi untuk merancang antarmuka yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Sekian, terima kasih.